masyarakat digital, saya Sandi Amalatif Imani Sakti, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Melewati video kampanye ini, saya ingin mengedukasi kita semua mengenai dinamika eskalasi dan juga strategi resolusi dalam konflik lingkungan hidup. Rehana, pemirsa, sebuah perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ataupun B3 di Kabupaten Tangerang, Banten diduga menjadi faktor penyebab pencemaran. Konflik bermula dari ketegangan ekologis di Desa Cengkok, Kecamatan Balaraja. Aktivitas pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh PT Surya Logam Indonesia yang beroperasi 24 jam memicu protes keras dari komunitas lokal karena sebaran debu hitam, pekat, dan emisi gas berbau tajam. Akar masalah dari sengketa ruang hidup ini adalah benturan keras antara ambisi akumulasi ekonomi korporasi dengan hak fundamental warga atas lingkungan yang sehat. Menurut teori Pruitt dan Rubin, konflik ini berevolusi dari fase laten, warga menanggung dampak dalam diam, menjadi manifest akibat akumulasi dampak pencemaran, lambatnya respon penyelesaian, serta kebuntuan komunikasi antar aktor. Udara yang kita hirup sejatinya mampu menyejukkan tubuh, namun warga kampung Cengkok, Desa Sentul, Kabupaten Tangerang justru terperangkap dalam udara yang menyesakkan dada. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah di tengah ketidakpastian ini? Simak fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Dampak dari konflik ekologi ini sangat nyata dan mengkhawatirkan. Secara klinis, masyarakat di sekitar area terdampak berada pada resiko tinggi terjangkit infeksi saluran pernapasan akut dan sesak napas, terutama pada kelompok lansia. Lebih memperhatikan lagi, polutan sisa buangan industri telah menginvasi ruang domestik hingga merampas pemenuhan hak atas kesehatan anak-anak sebagai kelompok rentan. Hal ini jelas mencederai amanat pasal 28H Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lalu, bagaimana konflik ini diselesaikan? Strategi deeskalasi dan resolusi dicapai melalui intervensi aktif pemerintah daerah, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang. DLHK melakukan verifikasi lapangan, pengujian parameter kualitas udara, hingga penegakan hukum administratif berupa sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar baku mutu. Peran media massa nasional melalui jurnalisme investigatif juga menjadi sasaran kontrol sosial yang mempercepat respon pemerintah daerah untuk menjembatani aspirasi masyarakat. Kaitan dengan PTSLI, kami menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat tentang adanya persoalan-persoalan yang ada di perusahaan SLI. Dan hasil daripada pengecekan kami, tim kami ke lapangan, ada 5 temuan yang harus diperbaiki oleh pihak perusahaan, dalam hal ini PTSLI. Nah, kemudian juga saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa kajian lingkungan ataupun juga proses LB3 itu diterbitkan AMDAL-nya oleh Provinsi Banten. Kedua, maka dari itu, teman-teman, dari kasus Desa Cengkok kita belajar bahwa penyelesaian konflik lingkungan yang berkelanjutan tidak bisa hanya bersandar pada sanksi administratif sementara. Kita butuh pengawasan lingkungan yang konsisten, transparansi informasi hasil pengujian polusi, serta penegakan hukum yang struktural. Ingat, lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga bersama. Mari kita kawal hak ekologis masyarakat demi masa depan generasi kita. Saya Sandi Amalatif Imani Sakti. Terima kasih dan sampai jumpa.